Halo semua, selamat datang di kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Di video ini kita akan bahas contoh-contoh recursive algorithm, dan algoritma pertama yang akan kita lihat adalah merge sort. Algoritma rekursif dan persamaan rekurensi memiliki hubungan yang dekat, tapi keduanya berbeda. Kalau rekurensi itu adalah sebuah persamaan ya, atau pertidaksamaan yang mendeskripsikan sebuah fungsi di dalam fungsi itu lagi, tapi dengan input yang lebih kecil. Nah, fungsi yang seperti ini kita sebut sebagai fungsi rekursif. Suatu algoritma itu kalau dia bersifat rekursif atau melakukan pemanggilan dirinya sendiri, ya, itu running time-nya sering bisa kita nyatakan sebagai sebuah persamaan rekurensi. Sebagai contoh, running time kasus terburuk dari algoritma merge sort, ya, kalau kita sebut sebagai TN, nanti TN ini bisa kita tuliskan dalam persamaan rekurensi. TN sama dengan theta 1 kalau N-nya 1, ya, artinya dia mengambil waktu konstan kalau arahnya punya panjang 1. Dan kalau N-nya besar dari 1, dia akan melakukan 2 TN per 2 tambah theta N operasi. Di sini kita lihat bahwa TN ya, itu dihitungnya menggunakan Tn per 2. Ya, jadi ini fungsi itu lagi, fungsi T lagi, tapi dengan input N per 2. Ini ada sedikit ketidaktelitian, jadi kita mengabaikan fungsi floor di sini. Jadi sebenarnya ada T floor N per 2 tambah T ceiling N per 2 gitu ya. Nah, tapi kita abaikan dan kita anggap N per 2. Nanti kita jelaskan bagaimana ini pada solusi asintotik tidak begitu berpengaruh. Nah, rekurensi di atas bisa kita tunjukkan memiliki solusi Tn sama dengan theta n log n. Berikut adalah pseudocode untuk merge sort. Algoritma merge sort menerima 3 parameter. Yang pertama adalah array A, kemudian indeks P, dan R. Di sini kita asumsikan P kurang dari R. Jika P besar dari sama dengan R, kita menganggap array A, ya, sub array A dengan indeks P sampai R itu array kosong. Ya, jadi tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi asumsikan P kurang dari R. Ya. Kita ingin mengurutkan elemen-elemen di subarray A, P sampai R, di mana P dan R-nya ini batasnya inklusif. Jadi elemen pada indeks ke P dan elemen pada indeks ke R ikut terurutkan. Oke, yang kita lakukan adalah pertama Q diambil sebagai floor dari P tambah R per 2. Ini berarti Q adalah tengah-tengah array. Ya. Indeks tengah array. Kemudian yang kita lakukan adalah urutkan A, P sampai Q. Ya. Kemudian merge sort A, Q plus 1 sampai R. Jadi ceritanya kita punya ya, di sini misalnya indeks ke P, kemudian ini misalnya indeks ke Q, dan dan ini indeks ke R. Ya. Kita ambil Q sebagai titik tengahnya. Maka ini Q plus 1 ya. Maka merge sort di baris ketiga akan mengurutkan ya elemen-elemen dari indeks ke P sampai indeks ke Q. Dan merge sort di baris keempat akan mengurutkan elemen-elemen di indeks ke Q plus 1 sampai R, inklusif. Oke. Nah, jadi sebagai contoh, misalnya kita melakukan pemanggilan merge sort ya, dengan indeks P dan R, di mana si array kita ada 5, 3, 2, terus 4, 1, kemudian mungkin 0. Ya. Nah, di sini merge sort A1, 3 itu akan mengurutkan elemen di sini ya, sehingga keluar dari baris 3 kita akan dapatkan 2, 3, 5, 4, 1, 0. Kemudian merge sort AQ plus 1R itu kita akan mengurutkan elemen indeks 4 sampai 6, dan kita akan keluar dari baris 4 kita akan mendapatkan array A dengan kondisi 2, 3, 5, 0, 1, 4.
Oke, kemudian kita lakukan baris 5 itu memanggil merge APQR. Ya, jadi kita akan melakukan merge array APQR. Kita akan lihat apa yang dilakukan merge APQR di slide selanjutnya. Oh iya, perhatikan bahwa kalau kita ingin mengurutkan seluruh elemen-elemen A, maka kita melakukan pemanggilan merge sort A1N, di mana N adalah panjang dari A. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh merge. Perhatikan bahwa sebelum kita memanggil merge A, P, Q, R, kita memanggil terlebih dahulu merge sort A, P, Q dan merge sort ya, A, Q plus 1, R. Jadi, begitu masuk ke baris merge APQR, kita sudah melakukan merge sort APQ. Ya. Ingat bahwa berdasarkan definisi merge sort, ini akan mengurutkan array, sort array A, P, sampai Q inklusif, dan ini akan mensort array A, Q plus 1 sampai R inklusif. Jadi begitu masuk merge, kita bisa mengasumsikan bahwa APQ dan AQ plus 1R itu sudah terurut. Oke. Nah, tugas kita kalau kita sudah punya dua sub array terurut ini, ya, kita akan menggabungkan keduanya menjadi sebuah array terurut dan akan menggantikan array sekarang ya APR. Contohnya ya tadi kita punya array 235 ya, terus di sini ada 0, 1, 4. P-nya adalah menunjuk ke 2, ya. Q-nya menunjuk ke 5, Q plus 1 menunjuk ke 0, dan R menunjuk ke 4. Ya. Jadi kita punya dua subarray yang sudah terurut 2, 3, 5, 0, 1, 4. Algoritma merge nanti diharapkan akan menggabungkan kedua array ini menjadi satu buah array ya, yang menggantikan isi array APR. Jadi APR sebelum pemanggilan merge adalah seperti ini, nanti akan digantikan dengan gabungan keduanya, kedua sub array terurut ini, tapi dalam keadaan yang terurut keseluruhan ya. Jadi 0 akan masuk di sini, kemudian ada 1 di sini, kemudian ada 2, kemudian di sini ada 3, kemudian di sini ada 4, dan di sini ada 5. Perhatikan bahwa nanti merge sort akan menghabiskan waktu theta n, di mana n-nya adalah banyak elemen yang diurutkan. Dalam hal ini, ya, pada kasus terburuknya, R-nya adalah N, ya, dan P-nya adalah 1. Itu kita lakukan saat kita memanggil merge sort A1N. Ya. Nah, kodenya nanti akan menggunakan elemen sentinel. Ya. Ini elemen tambahan yang auxiliary, yang nilainya adalah taingga. Jadi apapun kalau dibandingkan dengan taingga, ya apapun itu akan lebih kecil. Ini akan mempermudah kita menuliskan kodenya dan menghindari kerepotan yang diakibatkan oleh pengecekan apakah sub array-nya sudah kosong atau tidak. Sekarang saya akan menjelaskan prosedur merge. Misalkan kita punya array A yang indeksnya dari P sampai R. Lalu kita tadi sebelumnya sudah mengurutkan A, P sampai Q dan juga AQ plus 1 sampai R. Oke. Nah, sekarang kita siapkan sebuah array sepanjang N1 plus 1 dan kita namakan L. Oke, jadi ada array L. Di sini L panjangnya 1 sampai
N1, dan ini adalah N1 plus 1. Kemudian ada array lagi, R. Panjangnya adalah N2 plus 1. Jadi di sini 1, di sini N2, di sini N2, dan ini N2 plus 1. Perhatikan bahwa di sini N1 ya, itu adalah Q minus P minus 1 ya, atau Q minus P plus 1. Jadi ini adalah 1 sampai N1 itu ya sama panjangnya dengan subarray ini. Panjangnya sama dengan N1. Kemudian dari Q plus 1 sampai R itu panjangnya adalah N2 ya. R minus Q. Sementara ini Q minus P plus 1 ya. Nah, yang kita lakukan pada baris 3 dan 4 adalah move ya, pindahkan array-array isi dari array A, P sampai Q itu ke dalam L. Jadi kita copy ini, kemudian kita copy Q sampai N. Ya, kita cek kondisi ininya. Ya. Perhatikan bahwa saat I-nya 1, ya, ini L1, itu diisi dengan A, P1, P tambah 1, min 1. Ya, jadi ini L1 diisi dengan AP. Ya, persis. Kemudian bagaimana dengan LN1? LN1 akan diisi dengan P tambah I-nya kan N1, berarti P tambah Q min P tambah 1. Ya. Terus min 1 di sini. Ya. Jadi ini N1, AP tambah N1 min 1, N1-nya adalah Q min P tambah 1. Jadi ini akan sama dengan AQ. Ya, jadi AQ akan diisi ke dalam N1. Nanti kita lihat di baris 5, LN1 tambah 1 itu diisi dengan infinite. Bagaimana dengan R? Pada R kita melakukan loop ya, dari RJ, J-nya 1 sampai N2. Itu kita akan memindahkan elemen-elemen AQ plus 1 sampai AR ke dalam R1. Ya. Kemudian A2, AQ plus 2 ke R2, dan seterusnya sampai AR akan dipindahkan ke dalam Rn2. Kita periksa sedikit ya. R1 ya, contohnya R1 saat J-nya 1 itu akan diisi dengan AQ plus 1 ya, konsisten dengan visualisasi kita. Dan seterusnya sampai nanti Rn2 ya. Rn2 itu akan diisi dengan AQ tambah N2. N2-nya kan R min Q. Jadi R min Q ini adalah AR ya. AR, jadi elemen terakhir A itu akan diisi ke dalam N2. Kita lihat juga di baris 5, Rn2 plus 1 akan diisi dengan infinite. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan lagi variabel I1 dan J-nya 1. Kemudian kita lakukan loop ya. Ini ada satu buah loop lagi dari baris 7 sampai 12. Ini sepertinya kita akan mengcopy elemen-elemen L atau R ke dalam AK. Ya, jadi ceritanya kita mau, jadi elemen array A kita tadi ya, yang punya indeks A dari P sampai R itu mau kita isi lagi dengan L dan R. Jadi K-nya dimulai dari P ya, dan kita akan iterasi dia sampai K-nya sama dengan R. Yang kita lakukan di setiap langkah ya, setiap kali K-nya kita ganti, itu adalah kita cek ya. I-nya sepertinya akan menjadi indeks buat L dan J-nya akan jadi indeks buat J. R ya. Jadi I akan menunjuk sini awalnya, J akan menunjuk sini.
Nah, yang kita lakukan adalah kalau kita bandingkan LI dan RJ. Kalau seandainya LI kurang dari sama dengan RJ, ya kalau LI kurang dari sama dengan RJ, kita masukkan LI ke dalam AK. Ya, jadi K-nya saat ini P, gitu ya. Maka kita masukkan LI ke dalam AK. Misalnya LI-nya kurang dari sama dengan RJ, gitu ya. Dan I-nya kita increment, jadi I-nya geser ke kanan. I. Jadi I-nya 2. Nah, kalau seandainya misalnya kita bandingkan LI dan RJ gitu ya, ternyata LI-nya besar dari RJ. Yang kita masukkan adalah RJ ke dalam AK. Ya. Jadi berikutnya mungkin yang masuk ke sini adalah K. Itu saat K-nya 2. Ya. Dan ini kita lakukan terus ya sampai K-nya mentok di R. Sebagai latihan, coba teman-teman pikirkan 3 pertanyaan berikut. Pertama, apakah merge sort merupakan algoritma sorting yang stable? Ingat, apa itu stable? Dia mengurutkan elemen-elemen yang duplikat, ya, yang kembar, itu urutan relatif mereka tidak berubah. Apakah merge sort yang tadi kita jelaskan itu stable? Kemudian yang kedua, apakah merge sort yang kita jelaskan barusan itu merupakan algoritma sorting yang in place? In place artinya dia kalau butuh memori tambahan, dia memori tambahannya hanya butuh sebanyak konstan. Jadi tidak terpengaruh oleh panjang array yang diurutkan. Perhatikan bahwa pada database yang sangat besar ya, in place sorting algorithm ini penting ya, karena kalau seandainya kita punya data misalnya 4 GB yang mau kita urutkan dan dia nggak in place dan mungkin butuh memori TTN juga, berarti kita butuh additional space 4 GB juga untuk mengurutkan data 4 GB. Jadi total ada 8 GB yang kepake buat mengurutkan data 4 GB. Selanjutnya, coba teman-teman buktikan bahwa algoritma merge itu benar ya, mengurutkan 2 sub array terurut menjadi 1 buah array terurut dan menggabungkannya. Coba cari loop invariant dari potongan kode di baris 6 dan 12 di halaman sebelumnya dan buktikan loop invariantnya berlaku. Coba teman-teman pause videonya dan coba pikirkan latihan ini. Saya akan bahas pertanyaan nomor 2 dan 3. Perhatikan bahwa merge sort yang kita bahas tadi tidak sort in place. Ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat tadi kita melakukan pengkopian ya, kita pemindahan elemen-elemen AP sampai Q ke dalam L dan juga AQ plus 1 sampai R ke dalam R ya. Nah, jadi saat array kita panjangnya N ya, misalnya PR di mana P-nya 1, R-nya N ya, itu kita perlu memindahkan seluruh array ini ke dalam array temporary L dan R. L dan R ini kan temporary ya. Tapi dia additional space selama kita mengurutkan satu array A ini. Ya, ini additional space. Additional temporary space. Dan panjangnya itu sekitar N juga ya, hampir seluruh panjang N. Bahkan lebih sedikit karena kita ada sentinel elemennya. Ya, jadi extra space is at most N at one time. Sementara yang namanya sort in place itu dia kalau butuh extra space itu butuh space besar konstan ya. Jadi merge sort itu tidak sort in place. Contoh yang sort in place apa? Ada kemarin insertion sort itu sort in place. Coba teman-teman perhatikan lagi. Berikut saya akan menjelaskan kebenaran dari algoritma merge. Perhatikan bahwa kita punya array sub array A, P sampai Q dan AQ plus 1 sampai R itu masing-masing sudah terurut. Kemudian berarti karena sudah terurut, L dan R itu juga terurut masing-masing. Ya, karena kan APQ itu kita copy ke L, AQ plus 1 sampai R itu juga kita copy ke R. Ya. Karena APQ dan AQ plus 1 R sudah terurut, L dan R juga terurut. Termasuk dengan menambahkan elemen sentinel taingga itu di belakang L dan R masing-masing, itu juga menjaga keterurutan karena taingga itu yang paling besar. Ya. Kemudian catatan lain adalah L gabung R, kecuali elemen sentinelnya itu mengandung ya semua elemen AP sampai R. Ya.
Dan semua apa yang ada, jadi semua yang ada di AP sampai R muncul di L gabung R, dan semua yang muncul di L gabung R kecuali sentinel element itu ada di AP sampai R. Kemudian berikut adalah loop invarian ya, yang benar setiap kali satu iterasi diselesaikan pada loop baris 6 sampai 12 dari algoritma merge. Teman-teman silakan lihat kodenya lagi. Perhatikan bahwa loop variabel kita di sini adalah I, ya, terus ada J, terus ada K. Ya. Ini yang kita geser-geser, ini pointernya. Kemudian dia menceritakan tentang objek L, R, dan A. Nah, yang bergeser-geser adalah I, J, dan K. Apa yang kita bisa katakan tentang L, R, dan A terkait variabel I, J, K? Di sini kita katakan bahwa L dari 1 sampai I-1 digabung R dari 1 sampai J-1 itu mengandung I tambah J-2. Jadi totalnya kan tentu yang L punya I-1 elemen, R punya J-1 elemen. Berarti total elemen mereka adalah I plus J-2. Dan gabungan mereka itu mengandung smallest elements ya, di L gabung U. GL gabung R. Dan I plus J-2 elemen ini akan terurut ya di dalam APK-1. Jadi secara implisit di sini dibilang ya, K-1 ya, kurangkan P-1 ya, ini panjang array ini sub array AP sampai K-1 ini panjangnya segini, itu sama dengan I-1 tambah J-1. Jadi secara implisit kita bilang panjang array AP sampai K-1 sama dengan total panjang keduanya, yaitu I plus J-2. Ya. Kita akan buktikan kebenaran loop invariant ini. Pada tahap initialization, K sama dengan P, I sama dengan 1, dan J sama dengan 1. Artinya, array L 1 sampai I-1 itu adalah array L 1 sampai 0, ini kosong, digabungkan dengan R1 sampai J-1, ya, ini juga berarti R1 sampai 0 itu juga array kosong. Ya. Dan ini akan mengandung 0 buah elemen terkecil, tidak ada elemen, di dalam L gabung R, dan terurut di dalam APK-1. Berarti ini A, P sampai P-1. P-1 itu kurang dari P, jadi somehow ini juga adalah notasi untuk array kosong. Jadi loop invariantnya vacuously true ya. Jadi tidak ada elemen yang perlu kita cek di sini. Jadi pernyataan kita secara otomatis benar. Nah, sekarang asumsikan loop invariant itu benar sebelum mengeksekusi body loop untuk K. Ya. Artinya asumsikan bahwa benar L1 sampai I-1 gabung R1 J-1 mengandung I plus J-2 elemen terkecil di L gabung R, dan juga mereka sudah terurut di dalam AP sampai K-1. Ya. Nah, kita jalankanlah satu iterasi untuk K tersebut. Ada dua kasus, ya kan? Kalau kita lihat dalam loopnya ada dua kasus, apakah LI kurang dari sama RJ atau LI besar dari RJ. Kita akan mengerjakan salah satu kasus saja, karena kasus yang satunya lagi, LI besar dari RJ, akan serupa. Ya. Nah, jika LI kurang dari sama dengan RJ, ya, maka apa yang bisa kita katakan? Ya. Perhatikan bahwa L1 sampai I-1 dan R1 sampai J-1 itu kan mengandung I plus J-2 elemen terkecil di L gabung R. Tapi LI itu kurang dari sama dengan RJ. Nah, karena L itu terurut, ya, berarti LI itu terkecil di antara LI sampai LN1. Ya. Dan juga terkecil di antara RJ sampai RN-2. Kenapa? Karena LI kurang dari sama RJ. Ya, jadi LI terkecil di antara elemen-elemen L dan R selain yang ada di I-1 indeks pertama dari L dan J-1 indeks pertama dari R. Jadi kalau kita tambahkan LI ke dalam list ini, LI L1 sampai I dan R1 J-1,
itu akan mengandung I plus J min 1 elemen terkecil di L gabung R. Oke, jadi somehow ini bilang ya kalau Li kurang dari sama Rj, Li is the next smallest element. Itu basically yang dibilang oleh paragraf ini. After ini ya, tentu after L1 sampai I-1 dan R1 sampai J-1. Nah, kalau demikian, ya, kita akan mengassign AK dengan Li. Ya, itu sesuai kodenya. Dan I diupdate ke I plus 1. Ya. Kemudian K di-increment di akhir loop itu, ya, untuk melanjutkan iterasi berikutnya. Maka, kalau demikian, K-nya diganti K plus 1, I diganti I plus 1, dan kita tahu Li adalah elemen terkecil, ya, berikutnya setelah subarray L1I-1, R1J-1, kita sekarang dapatkan pernyataan bahwa L1 sampai I plus 1-1 atau L1 sampai I gabung R1 sampai J-1 akan mengandung I plus 1 J tambah J-2. Ini kan I plus J-1 ya. Elemen terkecil di L gabung R ya. Jadi elemen terkecil kita udah tambah 1 nih. Dan posisinya adalah di Li. Dan sudah terurut di dalam AP sampai AK. Ya. Ini karena tadi kita mengassign Li ke dalam AK. Maka loop invariant kita benar di iterasi sebelum iterasi berikutnya dijalankan. Untuk kasus yang lain itu akan serupa, cuman yang bertambah itu adalah J. Ya. J-nya jadi J plus 1 dan K-nya juga tetap tambah 1 ya. Tapi elemen terkecil berikutnya adalah si RJ bukan si Li. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana loop invariant kita akan memberikan post condition. Saat kita keluar dari loop, nilai K adalah R plus 1. Ya, ingat K-nya tadi ngambil nilai dari 1, dari P sampai R. Jadi saat keluar dari loop, nilai K-nya adalah R plus 1. Kemudian akibatnya ya, karena K-nya R plus 1, ya, bunyi loop invariant kita adalah salah satunya adalah L1 sampai I-1 gabung R1 sampai J-1 itu akan sama dengan A, P, K-nya diganti R plus 1. Jadi A, P, R. Ya. Perhatikan bahwa ya, L1 sampai I-1 ini panjangnya kurang dari sama dengan N1. Ya. Ini panjangnya kurang dari sama dengan N1. Kemudian R1 sampai J-1 itu panjangnya kurang dari sama dengan N2. Ya kan? Karena indeksnya ini kan ini maksimal N1 plus 1. Ya. J juga N2 plus 1. Kalau seandainya sudah mentok di elemen sentinel yang tak hingga itu, tidak mungkin geser lagi ke kanan. Ya. Nah, perhatikan bahwa N1 itu tadi adalah, ya, N1 tadi itu adalah panjang P sampai Q, yaitu Q min P plus 1. Ya, dan juga panjang N2 adalah panjang dari subarray dari Q plus 1 sampai R, yaitu R min Q. Nah, kalau kita totalin, ini akan jadi R min P plus 1. Yaitu panjang si APR ini. Ya. Tapi karena I plus 1, I min 1 tambah J min 1 elemen ada di APR, yaitu ada R min P plus 1, haruslah I berarti sama dengan N1 plus 1 dan J sama dengan N2 plus 1. Artinya I-nya itu mentok ya, dan J itu udah mentok juga. Jadi pointer I dan J mencapai akhir dari L dan R. Gitu. Jadi artinya I dan J ini udah menunjuk elemen sentinel. Nah, kalau demikian, berarti bunyi dari teorema kita, loop invariant kita sekarang adalah L1 sampai N-1 dan R1 sampai N-2 itu mengandung semua elemen dari APR original. Ya, tapi mereka semua sudah terurut dalam APR. Ya, jadi post condition kita sekarang sudah terpenuhi. Algoritma merge sort adalah salah satu contoh algoritma yang mengikuti paradigma divide and conquer. Apa itu algoritma divide and conquer? Di sini akan saya jelaskan. Ada beberapa tahap ya, yang diikuti oleh algoritma divide and conquer. Yang pertama, tahap pertama dia melakukan division. Dia akan melakukan pembagian suatu masalah yang besar ke dalam beberapa masalah kecil. Cuman syaratnya adalah
masalah-masalah ini, sub-sub masalah ini, itu mereka independen atau tidak punya irisan. Oke. Bisa aja kita bagi satu masalah besar itu jadi beberapa masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah yang satu, kita perlu sub masalah yang lain. Nah, di divide and conquer ini tidak, ya. Jadi kita pecahkan masalah besar jadi beberapa masalah kecil, dan masalah-masalah kecil ini bisa diselesaikan satu persatu, fokus gitu, secara independen. Langkah kedua adalah conquer, yaitu menyelesaikan masing-masing sub masalah. Ya. Nah, menyelesaikan sub masalah ini bisa dilakukan secara rekursif. Jadi, sub masalah yang besar dengan sub masalah yang kecil, prosedurnya sama, ya, cara menyelesaikannya. Nah, untuk sub masalah yang ukurannya sudah cukup kecil, tidak dilakukan pemanggilan rekursif, kita cukup lakukan brute force saja. Ya. Atau dengan metode yang straightforward, yang paling natural. Kemudian, kalau sudah, ya, yang kita lakukan adalah kalau udah di-conquer masing-masing sub masalah itu, kita kombinasikan, combine solusi pada masing-masing sub masalah, ya, menjadi solusi dari masalah yang besar tadi. Ya. Merge sort itu kan dia melakukan pembagian array menjadi dua, ya, panjangnya sama. Kemudian kita urutkan masing-masing array secara independen. Dan akhirnya kita combine kedua array yang terurut tadi menjadi satu buah array yang terurut. Tidak semua algoritma rekursif itu menggunakan prinsip divide and conquer. Kata kuncinya salah satunya adalah independent subproblems. Ya, jadi maksudnya apa? Pertama, banyak masalah, sub masalahnya itu lebih dari satu. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah sub masalah itu independen satu sama lain. Artinya kita bisa menyelesaikan satu sub masalah tanpa perlu melihat how it's going with other sub problem. Jadi kita nggak perlu melihat bagaimana kondisi sub problem yang lain. Gitu. Ya, itu kata kunci utama. Berikutnya juga tanda-tanda dia divide and conquer adalah ada step kombinasi combine ya. Jadi kita perlu menggabungkan solusinya. Ya, sebagai contoh ya, contoh sederhana dari algoritma yang juga divide and conquer adalah merge sort, tapi kita modifikasi sehingga dia nggak dibagi dua, tapi dibagi 3 sama besar. Ya, jadi ukurannya n per 3, n per 3, n per 3 kurang lebih. Ya, maka rekursi yang relevan itu akan jadi Tn, 3 Tn per 3 tambah Theta n. Dan solusinya ini juga bakal Tn sama dengan Theta n log n. Yang nanti teman-teman lihat di bagian menyelesaikan rekurensi. Ini juga masalah yang divide and conquer. Oke, ada paradigma lain yang sering digunakan yaitu decrease and conquer. Mirip dengan divide and conquer, tapi bedanya apa? Decrease and conquer itu mungkin hanya melakukan satu pemanggilan rekursif untuk menyelesaikan sub masalah yang lebih kecil. Bedanya dengan divide and conquer itu memanggil beberapa recursive call, melakukan beberapa recursive call untuk menyelesaikan tiap-tiap sub masalahnya. Beberapa varian ini mungkin teman-teman sudah familiar dengan algoritmanya. Contohnya decrease by a constant. Ini kita kurangkan ukuran masalahnya dengan suatu konstanta. Contohnya menghitung fungsi faktorial n. Jadi kita mungkin udah biasa ya melakukan pemanggilan bikin fungsi rekursif faktorial n dihitung dengan n kali faktorial n-1. Ya, di sini kita melakukan pemanggilan rekursif untuk input n-1. Jadi inputnya itu kita kurangkan dengan sebuah konstanta, dalam ini konstantanya adalah 1. Ya, perhatikan bahwa n1 itu bisa dipandang sebagai ukuran yang lebih kecil dari n, ya kan? Berikutnya ada juga decrease by a constant factor. Nah, di sini constant factor berarti dia decrease-nya itu sebesar suatu skala dari ukuran input kita awalnya. Contohnya adalah algoritma binary search. Di binary search kita punya array terurut gitu kan. Terus kita bagi dua arraynya. Ya, kita lihat titik tengahnya. Apakah titik tengah ini lebih besar dari elemen yang kita cari? Kalau lebih besar, berarti kita cari di setengah pertama. Kalau lebih kecil, kita cari di setengah kedua, ya kan? Nah, ini kita kan melakukan pemanggilannya kan satu lagi, ya, satu buah saja recursive call-nya. Jadi kita menelusuri masalah yang lebih kecil, ya kan, bahasanya. Dan ukurannya itu setengah dari ukuran sebelumnya, ya. Dan di sini constant faktornya di sini adalah 2. Nah, itu kalau teratur algoritmanya. Bisa juga algoritma kita tuh
mengurangi ukuran nozzle itu tidak teratur. Jadi variable size pengurangannya. Contohnya adalah ya algoritma yang bisa pengurangan ukuran inputnya bervariasi itu adalah algoritma Euclid untuk menghitung FVB dari dua bilangan yang pernah kita lihat di soal latihan kita sebelumnya. Ada juga algoritma selection itu untuk memilih median dari sebuah array. Nah, ada juga algoritma yang mungkin tidak jatuh pada kategori seperti itu. Contohnya di sini ada algoritma Stutz sort. Kita diberikan array sepanjang n, array A sepanjang n, ya, dan kita ingin mengurutkan elemen-elemen A 1 sampai AN. Ini adalah namanya diambil dari karakter TV Three Stooges, ya, teman-teman bisa cari sendiri. Ya, dan ini adalah komedian, ya, dan ini adalah algoritma yang cukup menarik, ya, karena dia tidak bermanfaat, ya, karena dia tidak efisien, tapi cukup menarik untuk dibahas. Ya. Cara kerjanya sebagai berikut. Kalau ukuran arraynya 2, ya, kita cek apakah A1 besar dari A2. Kalau iya, kita tukar A1 dan A2. Oke, ini simple step-nya. Oke, kalau tidak, yang kita lakukan adalah, ya, bayangkan array kita, itu kita bagi 3 sama besar kurang lebih. Ya. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah, ya, kita sort 2n/3 elemen pertama dari A. Setelah itu kita sort 2n/3 elemen terakhir dari A. Kalau sudah, kita sort lagi 2n/3 elemen pertama dari A. Ya. Berarti di sini ada 3 pemanggilan rekursif, ya. Tidak ada combine, tidak ada combination dari solusi masing-masing. Lucunya adalah algoritma ini benar. Jadi kalau teman-teman ikuti saja prosedur ini, dia akan benar. Stutz sort adalah algoritma, ya, yang silly, ya. Dia tidak disarankan untuk digunakan, tapi dia benar, ya. Teman-teman bisa buktikan kebenarannya. Ini ada di soal latihan kita. Algoritma ini memiliki kompleksitas yang buruk, yaitu theta n pangkat 2,709. Bandingkan dengan algoritma insertion sort yang n kuadrat, ya. Apalagi dengan algoritma-algoritma lain yang bisa n log n. Ya. Tapi ini adalah salah satu algoritma yang benar, ya, dan menarik untuk dipelajari juga.